Cinta pada Tuhan itu gimana sih? Aku bahagia meskipun belum punya penjelasan. Aku penuh dengan cahaya, bahkan sebelum langit bisa menyapa matahari atau bulan. Teman-temanku yang tersayang, kita telah jatuh cinta pada Tuhan untuk waktu yang sangat lama. Jadi sebenarnya kita sejak dulu itu sudah sangat mencintai Tuhan, mencintai Allah, tapi sekarang kita lupa. Kondisi fitrah kita itu kondisi yang cinta dengan Allah. Sekarang kita lupa. Tidak bisa dijelaskan memang kalau kita sudah cinta pada Allah, kita akan bahagia. Meskipun kita tidak bisa menjelaskan. Nah, ini dasarnya cinta ilahiyah itu. Makanya beliau melanjutkan, hanya zat sempurna yang selalu menertawakan kata dua yang bisa membuatmu mengenal cinta. Menarik ya, penyair itu bisa saja bikin kalimat zat sempurna yang selalu menertawakan kata dua. Karena dua itu tidak ada, yang ada hanya satu. Yang sejati kan hanya Allah saja. Kita ini hanya pinjaman keberadaan kita. Kita mungkin ada, dulu tidak ada, sekarang ada, besok tidak ada lagi. Satu-satunya yang sejati ada itu hanya Allah. Makanya Allah adalah zat sempurna yang selalu menertawakan kata dua. Seolah-olah kamu merasa ada, padahal tidak. Makanya tidak pantas kamu sombong, tidak pantas kamu merasa bisa, merasa besar, merasa hebat. Karena kamu tidak ada. Yang besar, yang bisa, yang hebat, yang benar ya hanya Allah. Makanya Allah lah yang bisa mengajarkan kita sejatinya tentang cinta. Sayangnya kita lebih sering menjauh dari Allah dalam hidup kita. Saya lanjutkan cara mencintai Allah ya. Aku seorang darwis, pengembara. Anugerahi aku kasih-Mu, wahai Tuhanku. Aku tak tahu apalagi yang aku harapkan selain pintu-Mu ini. Engkaulah tujuan dan tempat hasratku. Cemasku semakin bertambah manakala puisiku begitu tawar, tak menghasilkan apapun. Kata terima kasih pun tak aku dengar. Jadi kata beliau, siapa lagi yang aku harapkan kalau bukan Allah? Siapa lagi yang pantas aku cintai kalau bukan Engkau ya Allah? Mengandalkan manusia pasti akan selalu kecewa. Bahkan kata terima kasih pun tidak aku dengar. Jadi ini arah cinta kita sejatinya hanya Allah saja. Baik, saya lanjutkan ya. Ini tambah lama tambah dalam. Sekalian dengarkan saja. Kamu nikmati saja. Ada yang terasa tidak dalam dirimu. Kalau belum, saatnya tadi ya, berhenti sebentar, diam sebentar. Kata beliau, aku hidup untukmu dan hatiku mabuk cinta. Cinta padamu memasuki diriku sejak lahir dari susu ibuku. Cinta adalah rasa sakit sekaligus obatnya. Ironi ini melebihi apa yang dapat kuterima. Semakin besar usahaku, semakin buruk rasa sakitnya. Jadi beliau ini sedang mengalami ekstase cinta yang sangat pada Allah, dan beliau merasa benih-benih cinta itu lahir sejak menghisap susu ibu.
Itu momen cinta, momen kasih sayang, anugerah Allah yang luar biasa dengan kehadiran dan kehidupan kita di muka bumi, ditandai dengan kita menyusu pada ibu. Saat kita menyusu itu sebenarnya kan kita sedang menghisap cinta. Cinta Tuhan pada kita, cinta ibu pada kita. Cinta itu kadang memang sakit, tapi obatnya juga cinta. Semakin kita berupaya, kadang-kadang semakin sakit dalam cinta itu. Tapi semakin kita lega, semakin kita puas. Jadi sakit dan obatnya jadi satu. Di sini, di Siros, kata beliau, setiap malam tangisan cintaku yang sakit adalah yang pertama yang akan kamu dengar. Jika engkau tuangkan air mataku ke sungai, semua lahan pertanian di Irak akan tersapu oleh banjir. Tadi malam aku bersumpah, aku melihat wajah sang kekasih. Saat angin bertiup, awan terangkat dan disinari bulan. Wahai Hafid, hati-hatilah. Meskipun kamu mencintai dia, Raja itu maha kuasa dan cintanya dapat merenggut nyawamu. Ini menjelaskan yang depan tadi loh. Cinta itu ya penuh resiko, ya sakit, perlu pengorbanan. Tapi mengatasi rasa sakit itu dengan cinta itu sendiri. Jadi sakit yang kamu cari, karena dibalik rasa sakitnya ada obat. Itulah hakikatnya cinta. Baik, saya agak cepat biar kalian tidak banyak mikir. Karena tadi katanya Syekh Hafid di awal, jangan belajar cinta dengan nukilan buku logika. Semakin kamu banyak mikir, semakin nanti mungkin kamu bantah ini. Rasakan saja. Terus, tidaklah tentram hidup di bawah kolong langit ini tanpa Tuhan, tanpa anggurnya. Bagai sekuntum kembang layu lunglai disapu angin derita. Tuhan, Hafid rindu kepadamu lebih dari Nabi Sulaiman. Hafid rindu padamu walau tangannya tak mendapat apa-apa kecuali angin. Hafid sangat rindu kepadamu. Tuh. Sudah sangat cinta beliau pada Allah. Kalian pernah tidak merindukan Allah? Atau tidak pernah mikir sampai ke sana? Atau sebenarnya kerinduan itu ada tapi kamu tidak pernah peduli? Betapa jiwamu sebenarnya sangat merindukan Dia. Cuma selama ini teriakan kerinduan itu kamu abaikan. Tidak kamu dengarkan. Kamu tutupi dengan ambisimu, hasratmu, keinginan duniawimu. Makanya beliau bolak-balik bilang, Hafid rindu padamu ya Allah. Kalian boleh nanti malam bilang pada ya Allah, aku rindu padamu. Kalian mungkin bilang kayak gini kadang-kadang hanya kalau pas ada masalah. Itu pun karena kamu ingin Allah hadir ngatasi masalahmu. Kamu sebenarnya tidak butuh Allah, kamu hanya butuh solusi atas masalahmu. Ayo ya kita coba sekali-sekali, yuk kita rindukan hadirnya Allah. Allah saja cukup. Tidak pakai embel-embel apa-apa atau pamrih apapun. Nanti rasakan kedamaian di hatimu. Baik, saya lanjutkan. Di pagi hari, ketika aku mulai terjaga, terjadi lagi, kata beliau, perasaan bahwa engkau kekasih telah berdiri sepanjang malam mengawasiku. Perasaan bahwa segera ketika aku mulai goyah, engkau letakkan bibirmu di dahiku dan menyalakan pelita suci di hatiku.
Ini jalan cinta, jalan kerinduan pada Tuhan. Kata Hafidz begini, aku selalu merasa kalau aku sedang tidur, beristirahat, memulihkan tenaga, justru kekasihku Allah kan tidak tidur, yang menjagaku, mengawasiku, sampai kemudian aku bangun lagi. Kalian pernah tidak berpikir sampai ke situ? Allah yang selalu dekat dengan kita, yang selalu mengawasi kita, berarti dialah yang menjaga kita saat kita sedang tidur. Dan itu sangat menyentuh hatinya Hafidz. Setiap kalau bangun tidur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau yang membuatku tidur, Engkau yang menjagaku saat aku tidur, dan Engkau yang pula yang membangunkan aku. Bahkan kata Hafidz, saat aku mulai goyah, ada masalah ini itu, Engkau letakkan bibirmu di dahiku sehingga menyala pelita suci di hatiku. Allah sangat dekat dengan kita. Pasti Allah yang akan menghibur kita, Allah yang akan jadi solusi atas problem-problem kita. Cuma kita sering tidak peduli pada Dia. Kita merasa hebat bisa menyelesaikan masalah, kita lupa yang membuka jalan, menyadarkan kita akan solusi-solusi itu siapa lagi kalau bukan Allah. Allah lah, kalau bahasa syairnya, yang mencium dahi kita sehingga hati kita menyala hidup lagi setelah semula buram, hampir mati. Nah, itu manifestasi cinta. Kesadaran bahwa Allah sangat mencintai kita, pasti Dia selalu mengawasi dan dekat dengan kita. Baik, kita lanjutkan ya. Ini kalimatnya menarik. Satu, penyesalanku wahai kekasih, yang aku bertekad tak ingin memilikinya saat aku terbaring di tempat tidur kematianku, yaitu aku belum cukup menciummu. Ini jangan dipakai untuk pacarmu ya. Ini maksudnya cinta pada Allah. Aku khawatir nanti kalau aku sudah meninggal, tapi aku belum cukup mencintaimu, aku belum cukup bersyukur, aku belum cukup membuatmu rela, ridho, padahal engkau sudah memberikan segalanya padaku. Baik, jadi ini juga cara untuk membangkitkan kecintaan kita pada Allah. Jangan sampai Allah sudah memberikan segala keistimewaan pada kita, kita belum cukup bersyukur padanya, kita belum cukup, belum memberikan yang terbaik, yang membuatnya ridho. Jangan sampai jadi penyesalanku. Aku bertekad tak ingin memilikinya saat aku terbaring di tempat tidur kematianku, aku belum cukup menciummu. Lanjut. Nah, cinta juga tidak hanya berisi kebahagiaan-kebahagiaan. Ada banyak ujian-ujian. Nah, itu salah satu ujiannya. Beliau pakai kalimat begini, musuh-musuhku telah menyekapku lama dan menghukum aku dengan kejinya. Musuh kita berarti hal-hal duniawi, ambisi kita, keserakahan kita, iri dengki kita. Tapi cintaku tak berpaling meninggalkan pintu, sebab Tuhan mendengar dan cermat menghitung air mataku. Tapi ayo jangan menyerah, tetap ayo mencintai Tuhan. Karena itu jangan berduka jika derita datang. Saat tengah malam hatimu karam olehnya, ambil saja Al-Quran, lagu maha abadi, dan baca. Jangan berduka. Ini menarik ya. Jadi ada surat cinta yang sudah disampaikan Tuhan lama pada kita, tapi jarang kita baca. Al-Quran. Jadi kalau kamu sedang sangat galau,
malam-malam buka Al-Quran, baca. Para wali kan juga sudah memberi isyarat itu, tombok hati, salah satunya membaca Al-Quran. Nawa itu ya, nanti Ramadan semoga tuntas resolusinya untuk ngaji. Karena biasanya semangatnya awal toh. Malam pertama, kedua, ketiga semangat Pak, saya 3 hari 3 juz, berarti nanti sampai akhir Ramadan khatam 3 kali. Begitu 10 ke atas mulai seret. Mulai 1 juz. 1 khatam sekali juga enggak apa-apa kok Pak. Alhamdulillah. Nanti malam sudah 10 hari terakhir masih jauh, burung khatam-khatam. Yang penting ngaji kan Pak? Aku tidak pernah serius. Ayo ya. Allah menyapa kita itu dengan banyak media, menyadarkan kita lewat banyak ayat-ayat. Ayat itu kan bukti-bukti hadirnya. Yang paling jelas kelihatan ya Al-Quran. Anggaplah kalau kita sedang ngaji, sedang ngobrol, berkomunikasi dengan Allah. Biar semakin khusyuk. Nah, malah di syair ini kita diminta sedang berduka, ada masalah apapun, ambil saja Al-Quran di malam hari, baca. Biar dukamu larut, biar dukamu hilang. Baik, ini karena pecinta juga tidak selalu mulus, kadang ada kesulitan, kadang ada kesedihan, ada penderitaan. Saya lanjutkan. Dari mana penderitaan itu muncul? Dari cinta kita pada dunia. Kata beliau, mari, jangan pada dunia engkau meneguhkan janji. Jangan pada si tua bangka ini engkau menaburkan cinta. Telah 1000 kali dia menjanda. Ini maksudnya apa? Sebelum kita itu sudah sangat banyak orang yang tertipu oleh dunia. Sekarang mereka sudah meninggal. Dunianya jadi janda, ditinggal oleh mereka. Jadi telah 1000 kali dia menjanda. Mari, jangan pada dunia ini engkau mencintai. Wahai elang yang melayang tinggi, jangan pada tikar sembayang engkau terikat, dan dalam zawiyah tempat zikir engkau terkuruk. Bukan di sini tempatmu, terbang. Terbanglah tinggi. Bait yang terakhir ini mengingatkan kita, kalau kita menjalankan amanat agama, beribadah, jangan berhenti pada formalitas buminya. Formalitas bumi itu syarat rukunnya, geraknya, dan lain sebagainya. Iya, diawali dari situ, tapi kamu harus terbang. Kamu harus naik sampai pada Allah, karena hakikatnya itu persembahanmu pada Allah. Itulah caranya mengatasi kegelisahanmu. Jadi jangan tertipu oleh yang dunia, jangan berhenti di dunia. Kamu harus bergerak mentransenden, naik, mendekat, menuju pada Allah. Wah, sudah lebih, saya tadi pinginnya jam 9. Lanjut ya. Ini mungkin beliau agak jengkel, orang-orang ini dikasih syair tinggi-tinggi, ruwet saja. Tidak mau patuh-patuh. Kata beliau begini, sudahlah, semestinya kita sederhanakan pembicaraan spiritual sekarang. Gambarannya begini, kata beliau, Tuhan sedang menjual sesuatu padamu, tetapi engkau tidak mau membelinya. Allah menawarkan ini, menawarkan itu, mengajakmu ini, mengajakmu itu, karena cintanya dia pada kita. Tapi kita tidak respon. Kita tidak mau membelinya. Kata Syekh Hafid, itulah deritamu. Tawar-menawarmu yang menakjubkan. Teriakanmu yang tanpa ukuran tentang harganya. Itulah deritamu. Kita itu selalu mikir kepentingan duniawi kita.
Allah memberi yang lebih utama, lebih luar biasa. Tapi kita hanya minta yang duniawi. Allah, yang penting saya ini, yang penting saya itu, duniawi semua. Kata Syekh Hafid, tawar-menawarmu itu kok menakjubkan ya. Nawar terus, selalu kepentinganmu yang kamu dulukan. Kamu dicintai sedemikian rupa tapi engkau jual mahal. Allah menawarimu apa-apa, engkau tolak. Engkau hanya minta keinginan duniawimu saja. Nah, masalahnya di sini, kata Syekh Hafid. Intinya hanya ini sebenarnya. Maka yuk kita mulai sadar ya. Allah sudah banyak menawarkan macam-macam kebaikan, keutamaan, dan lain sebagainya. Jangan ditawar. Beli saja, ambil saja. Di situ tersembunyi rahasia-rahasia kemanfaatan, keberkahan hidup. Terakhir, setelah ini tanya jawab. Agak lewat 15 menit. Nah, ini saya tutup dengan syair ini ya. Jadi ini ceritanya menarik. Setelah Syekh Hafid meninggal, beliau meninggal 1390. Beliau lahir 1314. Saat beliau meninggal itu para ulama berdebat karena ada yang menganggap beliau musyrik, ada yang membuat beliau kufur karena gagal memahami puisi-puisi beliau. Tapi ada juga yang tahu beliau ini wali, harus kita hormati. Jadi setelah beliau meninggal itu ada perdebatan. Ini kita hormati atau tidak jenazah ini. Akhirnya ini cerita ya. Terus dibuat undian. Sudahlah, gini saja kita undi. Sekarang coba ambil kitab kumpulan syair dari Syekh Hafid ini. Kemudian kita buka. Di halaman mana atau puisi yang mana, syair yang mana yang muncul dan maknanya apa, berarti itu yang kita ambil. Nah, pas dibuka, syair ini yang keluar. Jadi pas diundi keluar syair ini. Isinya kalau dalam bahasa Arab begini. La tu'akhir qadamaka au tataraddat an janazati Hafid. Fahuwa hurikun fil ismi walakinnahu dhahibun ilal jannati. Ini syair kan, syair-syairnya Hafid sendiri. Berarti sebelumnya beliau sudah pernah menulis syair seperti ini. Ini mungkin juga menunjukkan kerendah hatian beliau merasa jadi orang yang berdosa. Jadi kata beliau, jangan engkau tunda kakimu melangkah. Jangan ragu atas jenazah Hafid. Dia tenggelam dalam dosa, tetapi ia pulang ke surga. Ini pas syair ini yang diambil ya berarti ya sudah. Berarti beliau memang orang baik, orang lurus, orang benar. Nah itu ceritanya begitu.